Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis adalah fenomena kelistrikan yang statis atau hanya terjadi pada tempat tertentu saja. Listrik statis terjadi karena interaksi antara dua benda bermuatan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa semua benda itu tersusun dari partikel terkecil yang bernama atom. Atom terdiri dari partikel penyusun, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton adalah partikel yang memiliki muatan positif, sementara neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral, dan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Proton dan neutron ada pada inti atom, sementara elektron ada pada kulit atom yang mengelilingi inti atom. Nah, posisi elektron yang berada pada kulit atom tersebut memungkinkan si elektron itu untuk berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain atau mengalami proses eksitasi. Pergerakan elektron pada saat eksitasi akan mengakibatkan ketidakstabilan atom tersebut, sehingga akan membuat benda tersebut memiliki muatan. Nah, perlu kamu tahu bahwa suatu benda yang normal atau dalam keadaan stabil itu proton dan elektronnya memiliki jumlah yang sama besar. Misalnya, sebuah penggaris, ya, misal jumlah elektronnya 5, protonnya pun akan 5. Karena jumlah proton dan elektronnya sama-sama 5, maka si penggaris tersebut bermuatan netral, artinya dia stabil. Ya, tetapi ketika penggaris tersebut digosok-gosokkan ke rambut, maka elektron pada rambut akan berpindah ke penggaris, sehingga yang awalnya si penggaris cuman punya 5 elektron akan bertambah gara-gara ada elektron lain yang berasal dari rambut yang pindah ke penggaris, sehingga elektronnya berjumlah lebih banyak dari semula. Kita misalkan saja elektron dari rambutnya berpindah sebanyak 2 buah misalnya. Jadi ada 2 buah elektron dari rambut yang pindah ke penggaris, sehingga yang awalnya jumlah elektron pada penggaris adalah 5 bertambah menjadi 7. Hal ini menyebabkan jumlah proton akan lebih sedikit dari jumlah elektron, sehingga penggaris tersebut yang asalnya bermuatan netral atau stabil, dia menjadi tidak stabil dan akan cenderung negatif. Kenapa negatif? Ya karena jumlah elektronnya lebih besar dari proton. Kan elektron muatannya negatif, sehingga lebih besar negatifnya daripada positifnya. Berdasarkan kasus penggaris tadi, kita bisa simpulkan bahwa semua benda awalnya normal, akan tetapi jika ada gesekan atau interaksi dengan benda lain, maka benda tersebut akan mengalami eksitasi elektron yang mengakibatkan benda tersebut menjadi bermuatan. Ya, muatannya itu bisa positif juga negatif. Nah, jika benda tersebut kehilangan elektron, yang mana jumlah protonnya akan lebih besar daripada jumlah elektronnya, maka benda tersebut akan cenderung bermuatan positif. Namun jika benda tersebut menerima elektron, maka jumlah elektronnya akan lebih banyak ketimbang protonnya, karena dia disuplai atau ditambah dari elektron yang masuk. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan si benda tersebut cenderung bermuatan negatif. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa interaksi benda bermuatan akan
akan menimbulkan suatu gejala listrik statis. Jika sebuah benda yang bermuatan positif berinteraksi dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan menimbulkan gaya tarik-menarik. Jika benda bermuatan positif berinteraksi dengan benda bermuatan positif lagi, akan menimbulkan gaya tolak-menolak. Jika benda bermuatan negatif berinteraksi dengan benda bermuatan negatif lagi, maka akan menimbulkan gaya tolak-menolak juga. Jadi intinya, jika muatannya berbeda jenis akan saling tarik-menarik, tetapi jika muatannya sejenis maka akan saling tolak-menolak. Gejala listrik statis tersebut akan memunculkan hukum Coulomb, karena hukum Coulomb ini adalah hukum yang membahas tentang gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan yang saling berinteraksi. Bunyi hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Atau jika diterjemahkan ke dalam sebuah formula matematis, maka akan dihasilkan rumus berikut ini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Atau kalau saya biasanya menyingkat dengan singkatan F sama dengan K/Q rata-rata. Ini untuk mempermudah kita dalam menghafalkan rumus saja ya, di mana F itu adalah gaya Coulomb dengan satuannya Newton, K adalah konstanta dengan angka 9 kali 10 pangkat 9, Q1 adalah muatan benda ke-1, satuannya adalah Coulomb, Q2 adalah muatan benda kedua, satuannya juga Coulomb, dan R adalah jarak kedua benda, satuannya adalah meter. Dua buah benda A dan B masing-masing bermuatan plus 3 dikali 10 pangkat 4 Coulomb dan min 5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb terletak pada jarak 15 cm. Tentukan gaya yang terjadi dan besarnya. Oke, pertama-tama kita buat diketahuinya dulu. Ya. Diketahui yang pertama adalah benda bermuatan ke-1, ya, benda A atau kita sebut sebagai Q1, yaitu muatannya plus 3 dikali 10 pangkat 4 Coulomb. Kemudian benda B atau kita sebut sebagai Q2, muatannya adalah min 5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian yang diketahui dari soal yang lainnya adalah jarak atau R, yaitu 15 cm. Nah ini kita harus ubah dulu menjadi meter karena satuan jarak itu dalam meter. Nah 15 cm ini kita ubah menjadi meter menjadi 0,15 meter. Atau kita ubah lagi menjadi bentuk 10 pangkat, yaitu 1,5 dikali 10 pangkat negatif 1 meter. Gimana sih cara mengubah ya dari 0,15 ini menjadi 1,5 dikali 10 pangkat min 1? Itu caranya kita tinggal geserkan saja koma ini ya ke angka ya, jadi 1,5 ya, di angka 1,5. Kemudian nanti kita hitung berapa kali sih geser komanya, kan cuma 1 kali ya, maka jadi min 1. Oke, seperti itu cara mengubah menjadi 10 pangkat. Nah, yang ditanyakan di soal apa? Yang ditanyakan adalah F atau gaya Coulomb. Nah, selain itu perlu kamu ketahui tanda positif dan negatif pada muatan benda ya, pada muatan benda itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan rumus. Jadi nanti tanda positif dan negatifnya tidak dimasukkan ke
formula rumusnya. Jadi dianggap ya udah angkanya cuma 3 dan 5 saja, tidak plus 3 atau min 5 seperti itu ya. Nah, untuk apa sih tanda positif dan negatif ini? Hanya untuk menentukan nanti jenis gaya yang terjadi. Karena pertanyaannya tadi selain dari besarnya gaya itu jenis gayanya itu apa? Apakah tarik menarik atau tolak menolak? Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pada soal ini terjadi gaya tarik menarik. Kenapa tarik menarik? Karena muatan bendanya itu tidak sejenis. Yang benda pertama atau benda A dia muatannya positif, sementara benda B muatannya negatif. Ingat, benda bermuatan positif dengan benda yang bermuatan negatif jika saling berinteraksi akan menimbulkan gaya tarik menarik. Caranya gaya, kita tinggal tuliskan saja rumusnya. F sama dengan kakiku rata-rata ya. K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K-nya adalah konstanta yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Dikali Q1 yang besarnya adalah 3 dikali 10 pangkat 4. Tadi ingat ya, tanda positifnya tidak usah dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian Q2 adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Ingat tadi tanda negatifnya tidak usah dimasukkan ke rumus ya. Kemudian dibagi dengan 1,5 dikali 10 pangkat negatif 1 kuadrat ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 1,5 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, untuk perhitungan seperti ini kita tidak perlu pusing ya. Caranya gampang aja, kita tutup aja nih. Ya, 10 pangkatnya kita tutup. Kita hitung dulu angka-angka yang bukan 10 pangkat. Jadi ya 9, 3 dan 5 ini kita kalikan saja duluan. Nanti hasilnya tinggal kita kali dengan 10 pangkat. Nah, 9 kali 3 dikali 5 itu hasilnya 135. Nanti dikali 10 pangkat. Nah, kalau ada perkalian 10 pangkat, maka kita tinggal jumlahkan saja pangkat-pangkat yang ada. Ya, makanya di sini 9 ditambah 4 ditambah min 6. Ini tinggal kayak gini aja. 9 ditambah 4 kan 13. Ditambah min 6 adalah 7. Punya hutang 6, kamu bayarnya 13, otomatis lebihan 7 gitu ya, plus 7. Kemudian ini 1,5 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ini gampang, tinggal 1,5-nya aja kamu kuadratkan. Hasilnya adalah 2,25. Nah, nanti 10 pangkatnya itu dikuadratkan itu sama dengan pangkatnya saja kamu kalikan dengan 2. Jadi min 1 dikali 2 yaitu min 2. Maka nanti hasilnya 135 dikali 10 pangkat 7 dibagi 2,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, ketika ada pembagian, tadi kalau perkalian kan tinggal pangkatnya ditambah. Nah, kalau ada pembagian 10 pangkat, maka pangkatnya dikurangi. Ya, jadi caranya kita tinggal tutup aja dulu 10 pangkatnya. Nah, kemudian 135 ini kita bagi aja dulu dengan 2,25 ya. Nanti si pangkatnya ya tinggal kita kali 10 pangkat. Nah, nanti pangkatnya ini tinggal dikurangi, begitu ya. Seperti ini hasilnya. Ya, jadi 135 dibagi 2,25 hasilnya adalah 60. Kemudian nanti dikali 10 pangkat 7 dikurangi min 2. Nah, kalau min ketemu min ini jadinya plus. Ya, maka 7 dikurangi min 2 itu akan sama dengan 7 ditambah 2. Maka hasil akhirnya adalah 60 dikali 10 pangkat 9 Newton. Nah, sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.